Berjumpa lagi dengan saya, Binsar Antoni Huta Barat, YouTube yang membahas mengenai agama dan masyarakat sesuai bidang saya adalah sebagai peneliti agama dan masyarakat. Hari ini saya ingin berbicara, membongkar mengenai kebohongan satanik atau sekte setan yang banyak terungkap di video-video secara khusus terkait dengan video-video yang mewawancarai Mongol. Jadi, informasi terkait beredarnya kitab satanik yang menjadi pedoman pengikut satanik serta derita yang dialami oleh pengikut satanik ketika harus melepaskan diri dari komunitas satanik itu, secara khusus yang saya dengar dari kesaksian Mongol dan beberapa videonya, maka saya menerbitkan video ini. Silakan subscribe untuk mendapatkan informasi dan bahasan-bahasan bermutu melalui channel Binsar Antoni Huta Barat. Menurut kesaksian Mongol, salah satu daya tarik kelompok penyembah setan atau satanik menurut salah seorang anggota penting yang keluar dari kelompok itu adalah satanik itu tidak menghakimi. Jadi siapapun boleh masuk, pendidikan apapun boleh masuk dan tidak ditanya latar belakangnya. Tetapi ketika mereka berada di sana, mereka terikat dalam komunitasnya, bahkan sebenarnya terbelenggu atau terkerangkeng. Mereka yang masuk kelompok satanik itu tidak ditanyakan mengenai latar belakang mereka. Bahkan menariknya, menurut Mongol, mereka memiliki kesatuan yang luar biasa, melampaui kebiasaan yang dilakukan banyak kelompok-kelompok agama. Jadi kelompok Kristen menekankan kesatuan dalam Kristus. Tetapi pada realitasnya sering dijumpai bahwa umat Kristen itu berbenturan. Bahkan di video-video YouTube kita melihat saling memaki, saling membidatkan. Dan itu terjadi. Dan kemudian juga menceritakan masa lampau, kemarahan masa lampau. Itu terjadi. Padahal mereka-mereka yang masuk dalam kelompok satanik itu tidak pernah ditanya. Tapi tadi saya katakan bahwa mereka terikat dalam komunitas itu dan untuk keluarnya sulit sekali. Pada umumnya, mereka yang tergoda bergabung pada kelompok satanik itu adalah orang-orang muda, menurut kesaksian Mongol. Karena orang muda sedang dalam pencarian identitas diri, senang untuk mencoba hal-hal baru, apalagi tergiur dengan kebahagiaan-kebahagiaan duniawi. Jadi, ada daya tarik untuk orang muda terbelenggu menjadi anggota satanik itu. Dan bagaimanakah peran gereja untuk merawat umatnya? Serta bagaimana peran gereja membebaskan kelompok umatnya yang terbelenggu masuk dalam kelompok satanik itu. Dan hari ini kita juga akan membahasnya, dan kemudian juga lebih dulu saya akan menjelaskan sedikit tentang pergerakan ataupun munculnya satanik itu, atau bisa dikatakan realitas ya gereja setan itu atau satanik itu nyata dan bukan dongeng. Berdasarkan laporan mereka yang pernah bergabung dalam kelompok satanik, kelompok itu adalah nyata. Lucifer tidak ingin dihakimi sendiri katanya, dan masuk dalam api neraka. Karena itu sebelum penghakiman itu terjadi, Lucifer berusaha merekrut manusia yang dapat dijadikannya budaknya untuk menghadapi penghukuman Tuhan. Jadi Lucifer berusaha sebanyak-banyaknya merekrut orang untuk bersama-sama menghadapi penghakiman Tuhan. Tokoh penting dalam satanik adalah LaVey, orang yang menyusun The Satanic Bible. Dan itu ditulis oleh LaVey ya, berisi tentang gereja setan dan ritualnya. Juga menurut Gilmore, dia mencantumkan sejumlah orang yang memengaruhi LaVey dalam menulis kitabnya itu. Beberapa orang yang mempengaruhi. Jadi bukan karyanya LaVey sendiri. Dan kemudian LaVey juga banyak meminjam tulisan-tulisan penulis lain, termasuk buku Darwin ya, Darwinis Sosial. Kemudian juga di situ dikatakan
dia memodifikasi karya yang menggantikan represi Kristen dengan alternatif setan. Jadi represi kita itu dengan alternatif setan. Beberapa menuduh LaVey mempraktikkan 9 pernyataan setan dari atas karya Rand tanpa pengakuan. Jadi dia tuh mengutip sumber yang lain ya, buat parafrase ya, tapi dia tidak mencantumkan sumbernya. Jadi dia plagiasi rupanya. Meskipun ada juga menyatakan bahwa LaVey hanya mengambil inspirasi dari novel tersebut. Ya. Kemudian LaVey katanya kemudian menegaskan hubungannya dengan ide-ide Rand dan menyatakan bahwa satanis LaVey adalah hanya filosofi dengan ditambah upacara dan ritual. Jadi dia tambahkan upacara dan ritual. Jadi bukunya itu katanya buku filosofi sebetulnya. Kitab satanik itu kitab satanik itu menentang baik 10 perintah Allah dan aturan emas. Ya. Menganjurkan sebagai gantinya filsafat gigi ganti gigi. Itulah sebabnya kelompok satanik ini membanggakan unity mereka. Jadi kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan ya dibalas kejahatan. Gitu. Kalau tampar pipi kiri, tampar lagi pipi kanannya sampai lebih berat. Gitu. Jadi hukumannya lebih berat. Nah itu bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kelompok-kelompok satanik ini memang berusaha menyangkali Tuhan, ya, menyangkali klaim-klaim tentang Tuhan. Gitu. Kebenaran Tuhan itu kan kemudian dirumuskan dalam rumusan teologi. Nah, klaim-klaim itu disangkal. Kelompok satanik ini mempunyai kitab yaitu Satanic Bible ya. Dan menurut ini beberapa pengamat ini sangat negatif ya terhadap Satanic Bible ini. Jadi Satanic Bible ini sangat negatif. Bahkan ada seorang yang direktur eksekutif Tucker ya memperingati para orang tua untuk mencari Satanic Bible di kamar tidur anak-anak mereka. Artinya Satanic Bible itu sudah tersebar luas, ya, bahkan sudah 1 juta ya dibeli orang. Sehingga dikatakan Anda harus membantu anak melawan obsesi ini, karena itu seperti kecanduan lainnya. Jadi menurut dia adalah siapa? Bahwa orang yang membaca kitab satanik itu seperti mengizinkan orang tua, seperti orang tua yang mengizinkan anak yang membaca kitab satanik itu seperti memberikan narkoba kepada anak yang sudah berada di ujung tanduk. Tapi upaya melarang buku tersebut di sekolah perpustakaan umumnya dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Tapi larangan atau pembatasan buku tersebut sangat sulit, ya. Dan berulang kali diajukan di pengadilan, tetapi sangat sulit. Jadi kita bisa melihat bahwa kelompok satanik ini perjuangannya luar biasa. Kita tahu bahwa satanik itu adalah bapak pembohong. Nah, saya mencoba membedah kebohongan satanik ini. Hari ini kita mencoba membahasnya. Sebuah kebohongan yang berbahaya adalah jika kebohongan itu berisi kebenaran. Itulah sebabnya mungkin ya Satanic Bible telah dimiliki 1 juta orang. Karena mereka ingin tahu tentunya. Dan tentunya mereka menemukan sesuatu yang menarik dan diceritakan. Tampak jelas bahwa mereka yang tidak mengaku adanya Tuhan, sebagaimana mereka yang mengaku ateis, bukan tidak percaya adanya Tuhan, tapi tidak percaya klaim-klaim agama tentang Tuhan. Kalau ateis kan demikian begitu ya, bisa dikatakan oleh Coki pada ini. Klaim-klaim agama tentang Tuhan tidak bisa dibuktikan, dan banyak hal tentang Tuhan yang tidak diketahui oleh manusia. Ya. Tapi kalau ateis kan dia subjektif ya, dia tidak membuat kelompok. Tapi satanik yang lawan Tuhan ini dia berbuat kelompok, ya. Dan akan memenjarakan, membelenggu anggota-anggotanya sehingga tidak sulit untuk keluar. Strategi Lucifer ternyata tetap sama ketika memperdaya Adam dan Hawa. Maksudnya adalah pada waktu Lucifer membuat Adam dan Hawa jatuh ketika digodai, Lucifer itu membuat Adam dan Hawa ragu terhadap Allah, ragu terhadap Tuhan. Dan setelah dia
membuat Adam dan Hawa ragu pada Tuhan, kemudian dia menawarkan kebahagiaan, yaitu menikmati buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang Tuhan. Dan semua orang tahu makan buah itu ya menyenangkan, membahagiakan, apalagi buah-buah yang enak gitu. Dan kalau tidak dilarang, tentu memang ya tidak salah memang perkataan bahwa buah itu menyenangkan, akan menimbulkan kemampuan yang sama dengan Allah. Ya, itu kan yang dibangkitkan oleh Satan itu kan. Jadi Satanik itu menyebarkan kebohongan. Bahkan dikatakan Tuhan dan setan itu bukanlah entitas eksternal, melainkan proyeksi keberbedaan individu. Sebuah kekuatan yang baik hati dan kekuatan yang menstabilkan dalam hidup mereka. Jadi tidak dianggap Tuhan itu ada pribadi. Ya. Bukan Tuhan itu tidak ada, ya. Tapi dia hanya merupakan proyeksi keberadaan individu. Pengikut Satanik menghujat nabi-nabi agama, secara khusus Yesus Kristus. Mereka menceritakan bahwa menurut sumber yang pernah digabung dengan kelompok Satanik utamanya, yang mereka hujat adalah Yesus Kristus utamanya. Kenapa? Mereka mengungkapkan kebohongan tentang Yesus Kristus, yaitu dengan menimbulkan keraguan-raguan umat Kristen, dengan mengungkapkan kehidupan Kristus yang tidak diungkap dalam Alkitab. Jadi kalau manusia itu ragu akan Allah, dia menjadi mandiri. Dia menjadi penentu kebenaran. Dan kalau dia menjadi penentu kebenaran, ya, maka dia sangat mudah digoda oleh iblis, diperdaya oleh iblis. Karena yang bisa membebaskan manusia dari tipuan iblis hanya Tuhan. Maka caranya daripada kelompok Satan itu meragu-ragukan manusia tentang Tuhan. Dan kemudian juga menawarkan kebahagiaan-kebahagiaan. Itu sebabnya banyak anak-anak muda tertarik. Anak-anak muda yang kuat, ingin coba-coba segala sesuatu itu, belum memiliki identitas, itu ingin coba-coba, itu menjadi incaran. Dan inilah yang dimunculkan oleh Satanik ini, kelompok Satanik. Jadi karena di Alkitab kehidupan Kristen itu tidak ungkapkan secara menyeluruh, ya. Kehidupan Kristus itu. Ada masa-masa Alkitab tidak cerita, dan itulah yang kemudian ditimbulkan. Seperti ketika misalnya ular itu menipu Adam dan Hawa. Dan dengan membuat keraguan-raguan terhadap Allah, dan kemudian juga dengan menawarkan kebahagiaan. Karena dengan demikian dia katakan, setan berpikir ya Adam dan Hawa akan tertarik. Dan setan tahu bahwa memang ada kebutuhan daging itu, bagian dari itu. Dan itu dicoba. Kelompok Satanik mendapatkan tempat promosinya juga di medsos. Ini yang kita mesti perhatikan. Dan ternyata memang tidak terlalu sulit mendapatkan kitab Satanik itu. Ya. Kemudian juga dikatakan kelompok Satanik sekali lagi mendapatkan promosinya di medsos. Dan dia bisa menciptakan kebenaran melalui persepsi. Kan tadi saya katakan ya. Jadi kebenaran itu dia ciptakan, bukan ditemukan. Tidak penting adalah fakta. Justru mereka tidak bergantung pada fakta. Nah ini kita mesti hati-hati. Tidak bergantung pada data. Ya. Mereka membangun kebenaran diri mereka sendiri, membangun kebenaran berdasarkan persepsi, framing begitu, yang menjadi framing. Dan semua data-data ya hanya diambilkan sebagai fase. Apakah itu benar atau tidak ya digabungkan. Menariknya juga ada banyak data-data yang benar dicampur begitu. Karena kebohongan yang paling mengerikan itu, yang paling menipu itu adalah kebohongan yang berisi kebenaran. Jadi kelompok Satanik ini mendapatkan tempat promosinya di medsos. Dia menciptakan kebenaran baru ya, kemudian mempromosikan. Bahkan kalau kita lihat juga kan banyak sekali ya donasi yang mereka dapatkan, baik dari kartel narkoba, kemudian juga dari penyebaran film-film porno, dan juga perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan kelompok Satanik ini. Apalagi mereka yang masuk kelompok Satanik ini
tidak perlu memberikan persembahan, dan mereka mendapatkan itu. Mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Mereka mendapatkan kesenangan yang diberikan itu. Dan kemudian ya mereka meragu-ragukan Allah. Mereka hanya bergantung pada dirinya sendiri. Dan tanpa disadari dan kemudian mereka terikat dengan komunitas itu dan sulit untuk lepasnya. Ya, di Indonesia memang kelompok-kelompok buzzer dari satanik itu masih secara bawah tanah. Dan tapi kitab satanik itu menurut pemberitahuan dari Mongol itu bisa didapatkan di medsos. Ya. Dan mungkin juga banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita beli di situ. Karena sekarang ini kan tersebar luas. Itu perlu waspada. Jadi usaha melarangnya memang sangat sulit. Karena tadi saya katakan bahwa dianggap itu hanyalah kitab filsuf saja, filsafat saja. Dan kemudian ditambah-tambah tentang tadi ritual. Nah, di situ ada orang bisa belajar juga kebaikan memang. Tapi di dalamnya ada banyak kebohongan juga. Sehingga akhirnya sebenarnya yang diceritakan adalah kebohongan. Tadi saya katakan kebohongan yang luar biasa adalah kebohongan yang berisi kebenaran. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana peran gereja? Polemik terkait agama, apalagi yang bermuara pada penistaan agama atau penodaan agama perlu dihindari. Agama-agama perlu bersatu, perlu bekerja sama. Memang ada nilai-nilai eksklusif agama yang berbeda. Tapi kan di dalam negara Pancasila ini kita percaya bahwa agama di Indonesia itu percaya akan adanya Tuhan. Tuhan yang satu itu. Maka harusnya juga agama-agama itu kemudian juga bekerja sama, ya, berdialog, ya. Jangan sampai umatnya terjebak ataupun terperangkap masuk dalam kelompok-kelompok satanik ini, dan itu akan menyengsarakan hidup mereka. Semangat maki-memaki, kutuk mengutuki, dan saling memberikan label bidat, menurut saya itu adalah tipuan setan untuk meragukan kebenaran agama. Kalau agama Katolik dengan Protestan saling kutuk mengutuki, saling memberikan label bidat, pertanyaan mana yang benar? Dua-duanya mengatakan mengklaim dirinya benar. Nah kemudian kalau dua-duanya mengklaim benar, yang benar yang mana? Kemudian bergabung lagi dengan kelompok-kelompok Protestan yang terpecah-pecah juga. Mana yang benar? Bahkan sekarang ini ya menurut yang saya dengar dari video Guru Gembul, ada 2.500 agama. Itulah sebabnya Cokoy Pardede tanya, spekulasinya yang paling berat yang mana? Kalau ada 2.500 agama dan semua agama itu mengklaim paling benar, berarti hanya satu dari 2.500 agama yang paling benar. Berarti memilih agama yang benar itu sangat sulit, spekulasinya sangat tinggi. Sehingga Cokoy Pardede mengatakan lebih baik menjadi ateis, yaitu tidak percaya kepada klaim-klaim agama. Kan cuma dua pilihan, yaitu percaya agama atau tidak percaya, kan itu ya. Padahal ateis juga agama sebenarnya. Iya, ateis yang didefinisikan oleh Cokoy Pardede, demikian juga para ateis Indonesia itu mengatakan waktu itu di video di Guru Gembul juga mengatakan bahwa mereka tidak percaya klaim-klaim agama. Nah, kalau agama itu mengklaim mereka adalah paling sempurna, padahal ya bagaimana bisa keyakinan agama itu dibuktikan, ada validasi? Tidak bisa. Ya, agama paling benar dibuktikan, tidak bisa, tidak ada. Semua orang yang punya pengetahuan tahulah ya, lagi penelitian empiris ya, tahu itu. Ya. Meski ada orang mengatakan, oh bisa, membuktikan. Tidak bisa membuktikan, menjelaskan bisa. Menjelaskan keyakinan secara rasional bisa memang. Tapi membuktikannya tidak bisa. Tidak bisa membuktikannya. Menjelaskan bukan bukti ya. Ini dia. Jadi tidak bisa. Karena kalau kita mengklaim bahwa agama itu benar, absolut, buktinya apa? Karena itu keyakinan, subjektif. Jadi agama itu
sebenarnya subjektif, sebenarnya pribadi. Maka ketika kemudian menjadi institusi mesti waspada. Makanya kita mesti merenungkan apa yang dikatakan oleh Buddha Susi. Doa, sembahyang, rumah ibadah bisa menjerat persaingan marketing agama. Kalau yang menjadi utamanya adalah persaingan marketing untuk mendapatkan umat, untuk mendapatkan uang, maka menjadi pertanyaan, apakah agama yang dimuliakan atau Tuhan yang dimuliakan atau individu atau komunitas? Kalau saya mengamati ketika individu berada dalam komunitas dan mereka saling menyerang, sebenarnya mereka menjaga komunitas. Dan orang-orang yang baru belajar tentang agama, mereka akan kehilangan identitas agamanya ketika merasa komunitasnya terganggu. Itulah sebabnya orang-orang yang baru belajar agama itu gampang emosi, marah ketika agamanya diserang begitu. Padahal kan kita tahu, sekarang juga banyak booster-booster agama yang membuat penciptaan baru untuk dikenal. Ya. Kemudian juga banyak orang yang berlaku layaknya pakar-pakar menciptakan kebenaran. Padahal dia bukan pakar, tapi dia menciptakan kebenaran berdasarkan persepsi, apalagi dengan dunia medsos. Dan kemudian dia bisa mempromosikannya dengan menggandeng para buzzer. Dan dia mendapatkan banyak uang. Dia bisa mendapatkan ketenaran di sana. Tapi itulah dunia medsos sebenarnya. Kita mesti waspada juga. Nah, saya katakan tadi kontroversi Protestan dan Katolik perlu disudahi. Apalagi kemudian saling label bidat. Demikian juga Protestan atau Protestan. Reform dengan karismatik, memberikan label bidat, bahkan mengutuki. Saya juga bingung, apa betul mereka tahu itu dari setan? Kan sudah ada jelas-jelas yang namanya komunitas setan, satanik. Apa betul mereka demikian? Coba diteliti sebelum mengutuki. Ya, memang ada banyak hal yang kemudian juga mungkin ya tadi tergoda spekulasi agama. Saya katakan, ya mereka ingin mencari kebahagiaan lewat agama. Ya, dengan cara mempromosikan hal tertentu. Ya, tapi kan kita tidak boleh curiga bisa, kita selidikilah, teliti. Dan berikan bukti-buktinya untuk perbaikan-perbaikan. Jangan hanya sekadar mengutuki. Kontroversi Katolik dan Protestan perlu digantikan menjadi dialog damai dan usaha-usaha bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Buatlah aksi-aksi bersama antara Katolik dan Protestan di medsos ini. Bukannya saling menyerang, mengangkat masa lalu, konflik masa lalu. Itu kita akan terjebak ya. Teman-teman Katolik dan Protestan, apologet Katolik dan apologet Protestan akan terjebak dengan persaingan marketing agama. Yang ujung-ujungnya adalah yang dikatakan oleh teman-teman di chatting, ujung-ujungnya adalah uang. Tapi apakah betul semua kita yang berada di dunia medsos ini adalah ujung-ujungnya uang? Ini mesti ditanya. Ya, kalau orang mendapatkan keahlian melalui medsos, menjelaskan, saya pikir tidak ada masalah. Saya dibayar mengejar sebagai dosen, saya pikir tidak masalah. Saya publikasikan hasil penelitian saya pikir tidak masalah. Karena saya memberikan keuntungan kepada orang yang mendengarkan. Dan hari ini kalau saya bicara tentang ini kan ada informasi. Ya mungkin ada yang setuju, tidak ada masalah. Tapi setidaknya ada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, dan orang bisa belajar. Jadi pada hari-hari besar, Katolik dan PG itu kerap merumuskan tema bersama. Jadi dalam perayaan besar agama-agama. Dan mengapa itu tidak dilanjutkan dengan aksi bersama? Ya. Daripada kita terus ya berkutat seperti itu ya, meramaikan ruang medsos ini hanya dengan serangan-serangan itu yang sepertinya tidak yakin. Kalau saya melihat sepertinya kok tidak yakin ya. Karena dalam debat kan, saya katakan juga kalau debat Protestan, mengapa saya tidak ikut? Karena saya katakan, untuk apa ya debat itu dengan klaim-klaim absolut? Sepertinya Anda tidak yakin ya agama Anda benar. Saya selalu bilang begitu. Mana ada klaim absolut dan rumusan teologi? Tidak ada. Yang absolut ya Tuhan. Ya.
kebenaran Allah absolut. Tapi ketika kita mengkonstruksinya itu, kita tidak absolut merumuskannya itu. Maka itu ada terus perkembangan-perkembangan. Ya kenapa harus mengadakan debat mencari konsistensi dengan tidak konsisten? Untuk apa? Itu kan di dalam dunia filsafat. Dalam dunia filsafat tujuannya adalah memperbaiki, bukan menjatuhkan, apalagi membidatkan, tidak. Kenapa tools filsafat dipakai ke agama? Padahal kan agama iman. Bagaimana kita membuktikan iman kita itu? Ya, memang dikatakan iman itu dibuktikan dengan perbuatan, tapi ada apakah hubungan langsung perbuatan dengan iman? Ya, itu mesti banyak waktu yang panjang. Jadi adalah kalau pengalaman agama, iman itu saya yakin benar lah. Kalau orang beragama mengatakan dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami hubungan dengan Tuhan, ya benar, karena subjektif itu. Kemudian kenapa kita harus ribut-ribut tentang itu? Tapi ketika dia merumuskan pengalamannya, itu yang menjadi persoalan. Kalau di Islam kan ilmu pengetahuan agamanya yang relatif. Jadi rumusan dari para ahlinya. Semua juga begitu. Ya namanya juga metode ya, ilmu pengetahuan ya, mencari kebenaran. Semua juga tahu orang yang mencari kebenaran dengan metode-metode ilmiah itu tidak ada yang absolut. Nah kemudian kalau agama mengatakan ini absolut, ya nggak ilmiah. Mereka ingin membuktikan kebenaran agama itu secara ilmiah. Maksudnya apa? Rasional. Maksudnya apa? Itu kan iman. Nah itu saya tidak paham seperti itu. Jadi kalau kita juga agama-agama itu saling mengatakan dia paling benar, saya juga tidak paham kenapa begitu. Karena itu iman. Kalau saya menyaksikan agama saya tidak sedang memaksakan orang lain percaya. Saya menjelaskan secara logis hanya sebagai alat bantu supaya orang itu bisa mengerti dengan baik. Tapi perjumpaannya kan perjumpaan dengan Tuhan, subjektif. Nah, seperti ini. Nah, itulah teman-teman di ateis Indonesia tidak setuju dengan klaim-klaim agama yang absolut itu. Nah, ini mesti hati-hati juga. Lihat orang teman-teman yang beragama mesti hati-hati juga. Ya. Dalam dunia yang penuh dengan pergulatan hidup, Protestan dan sesama Protestan perlu tidak saling menghakimi. Jadi saya katakan kan, orang-orang yang tertarik masuk dalam gereja setan itu, karena mereka tidak dilihat latar belakangnya, tidak lihat pendidikannya, mereka juga tidak dihakimi. Masuk saja dan kemudian ada sebuah persatuan yang luar biasa sekali. Ya, tidak peduli dari latar belakang apa yang mereka bersatu begitu. Nah, kalau di Kristus sudah diajarkan bahwa kita semuanya satu di dalam Kristus. Dan kita mesti berjuang untuk mengusahakan kesatuan itu, kesatuan itu. Dan juga tidak ada penghakiman sebenarnya. Jadi kalau itu sesat untuk mengutuki, itu kan penghakiman. Saya nggak paham itu. Kalau dogma, perumusan dogma itu hanya ke dalam sebenarnya. Hanya membangun ke dalam. Pada waktu gereja mula-mula kan tersebar. Ya karena peristiwa di Yerusalem itu kan tersebar di gereja kemana-mana. Kemudian kan sudah tersebar di seluruh dunia. Ya kerajaan Roma itu kemudian, nah gereja-gereja itu bagaimana menyatukannya? Ya rumusan dogma, konsili itu dia. Seperti itu. Jadi ke dalam sebenarnya, bukan keluar. Tapi ketika menjadi agama negara, ya bukan hanya ke dalam tapi keluar. Kenapa? Karena ingin menguasai negara. Jadi yang dikatakan berbeda dengan dogma itu negara. Nah seperti juga perjumpaan Katolik dengan Protestan yang keras itu sebenarnya negara. Tapi kalau sebenarnya kan sudah terjadi perpecahan gereja, tidak ada masalah. Tapi ketika terjadi dengan negara itu terjadi. Karena ya gereja ingin menguasai negara, dan itu sudah terjadi kan. Tapi kan akibatnya kita lihat, ya meledaknya revolusi Prancis kan menimbulkan kebangkitan ateisme yang luar biasa, tidak percaya. Bagaimana mereka percaya klaim-klaim tentang Tuhan ketika gereja menjadi gereja negara? Kekacauan terjadi. Pemerintahan itu terjadi sangat kacau. Maka muncul revolusi Prancis yang disebut revolusi ateis itu. Artinya bukan ateis dalam arti tidak percaya Tuhan, tidak percaya lagi pada klaim-klaim absolut gereja itu. Makanya
gereja kemudian di dalam negara sekuler hanya layak berada di dalam ruang private. Karena di ruang publik gereja tuh menyeragamkan, memaksa yang lain. Kalau agama-agama di ruang publik memaksakan yang lain, ya perdebatannya tidak akan selesai. Memang ada kebangkitan agama-agama ketika agama-agama itu merasa perlu berperan di ruang publik, tidak hanya di ruang private. Tapi kebangkitan-kebangkitan agama ini kebangkitan fundamentalis loh, yang memaksakan dan ingin juga ya menghadirkan radikalisme, merubah negara itu, menguasai negara dengan penguasaan agama dengan politis gitu, radikalisme. Dan ini kan sangat berbahaya, memaksakan agama lain. Dan kalau demikian terjadi ya banyak orang menolak agama karena agama jadi mengerikan, memaksakan, apalagi menghakimi begitu. Padahal penghakiman kan dari Tuhan. Kalau menghakimi secara publik ya di pengadilan umum, bukan di ruang-ruang seperti ini. Seperti itu. Jadi kita berharap dalam dunia yang penuh dengan pergulatan hidup ini, Protestan dan sesama Protestan perlu tidak saling menghakimi. Sehingga apologet Protestan dan apologet Katolik dapat bersama-sama berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Pancasila sebagai rumah bersama agama-agama perlu kita rawat dan menjadi wadah bersama untuk agama-agama dapat berkontribusi menghantarkan Indonesia sebagai negara maju. Ya, saya berharap sudah banyak juga video-video saya tentang polemik ya Katolik dan Protestan. Dan saya juga sebenarnya tidak ingin membahas kalau memang Katolik itu hanya menjelaskan ajaran mereka. Tapi ketika saya memperhatikan juga, oh ini kok ada pergerakan-pergerakan yang lain yang menimbulkan kontroversi terus, polemik tidak berkesudahan. Kemudian kenapa harus terus dipertajam? Kenapa harus mengklaim diri paling benar? Masa lampau. Nah, selalu kan Katolik, wah Protestan sudah dibidatkan oleh Konsil Trente. Maksudnya apa? Ya, orang Protestan tidak mengerti hal seperti itu. Itu hanya konsumsinya Katolik gitu. Karena orang Protestan menganggap Katolik sudah salah arah. Nah, kalau memang mereka tidak mau juga ya tidak mau juga menerima itu adalah kejadian masa lalu, kan teologi tidak lahir di ruang kosong. Kalau Konsil Trente itu kan bukan hadir sekarang ini, tapi hadir dalam konteks yang lampau. Tidak ada teologi dogma yang hadir di ruang kosong, tidak ada. Jadi kalau itu membawa-bawa dan sekadar membacakan, itu sebenarnya ada sesuatu yang ingin diberitakan. Makanya saya menyebutnya ini adalah kebenaran baru, menciptakan kebenaran baru. Apalagi kemudian ketika itu ada buzzernya. Ya, saya jadi heran kenapa begitu. Nah, kalau mau didata banyak sekali gitu. Maka itu saya ingatkan kepada teman-teman Protestan, apologet Protestan, waspada, jangan sampai terjebak dan dialog-dialog seperti itu. Dan saya juga memperingatkan juga teman-teman dari Reform gitu yang gemar memaki-maki sesat, bidat. Apa betul mereka itu sempurna gitu? Ya. Apa betul datanya benar? Ya, kalau enggak mereka menciptakan kebenaran juga. Ya. Ya seperti itu. Jadi kalau MYM bilang saya tidak berani menegur siapa tokoh-tokoh dari Reform, saya bilang berani saya menegur. Ya, dalam arti kata yang menegur dengan cara yang benar. Ya. Ini kan saya tegur semua. Seperti itu. Jadi nggak benar. Dan saya juga tegur diri saya sendiri juga. Ya, untuk saling belajar. Makanya saya katakan, sudahlah kita dialog aja, dialog agama yang tidak saling mengalahkan. Tapi kalau tidak mau juga itu ya nggak apa-apa. Kayak waktu saya katakan ya Budi Asari harus meminta maaf. Ya, itu kan sekedar himbauan. Nggak mau ya nggak apa-apa kan. Ya. Tapi saya ingatkan itu ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya. Ya itu nggak boleh seperti itu. Karena kita adalah sebagai negara yang mengakui hak asasi manusia. Jadi ya begitulah ya menurut pemikiran saya. Anda boleh tidak setuju, teman-teman Protestan, Katolik boleh tidak setuju.
Tapi saya pikir juga saya melakukan ini, ya. Ya kita berharap ya umat beragama ini sama-sama menghindari umatnya supaya jangan jatuh kepada kelompok satanik. Dan betapa beratnya mereka yang sadisnya mereka yang terperangkap itu. Dan kita juga sudah tahu bahwa penghukuman itu akan terjadi. Tapi ya itu kan penghakiman Tuhan. Nah sekarang marilah kita bersama-sama dalam anugerah Tuhan kita merawat ya umat kita dan menarik mereka-mereka yang mungkin saja bisa tergoda tertarik masuk dalam komunitas-komunitas satanik yang sama itu. Dan itu sudah disaksikan oleh mereka yang keluar dari tempat itu. Kiranya ya bahasan ini bisa menolong untuk mengingat bagaimana peran penting gereja Protestan dan Katolik untuk bisa meminimalkan pengaruh kelompok setan dan satanik itu yang begitu giat merekrut banyak orang untuk masuk kepada komunitasnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya.